Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan materi stoikiometri. Diperhatikan dan dipahami baik-baik. Nanti di pertengahan slide akan ada latihan soal. Kalian kerjakan di buku latihan beserta dengan jawabannya. Penentuan rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris yaitu merupakan rumus perbandingan paling sederhana dari atom-atom berbagai unsur dalam senyawa. Rumus empiris dapat ditentukan dari data berikut. Yang pertama, macam-macam unsur dalam senyawa. Ini merupakan analisis kualitatif. Sedangkan yang kedua, presentasi komposisi unsur, yaitu analisis kuantitatif, berarti didasarkan oleh angka atau data. Yang ketiga adalah massa atom relatif unsur-unsur yang bersangkutan. Nah, langkah-langkah penentuan rumus empiris ada 4 langkah. Yang pertama, kalian cari dulu massa presentasi setiap unsur dengan rumus jumlah atom dikali atom relatif unsur dibagi dengan massa relatif senyawa baru dikali 100%. Yang kedua, kalian ubah persentase setiap unsur ke dalam satuan mol. Rumus mol itu adalah massa dibagi AR. Yang ketiga, ubah perbandingan mol yang diperoleh menjadi lebih sederhana. Ini biasanya pakai pembulatan. Yang keempat, baru perbandingan mol tersebut adalah rumus empiris yang didapat. Contoh soal. Yang pertama, fermentasi buah anggur menghasilkan suatu zat organik. Zat ini mengandung 52,2% karbon, 13% hidrogen, dan selebihnya oksigen. Tentukan rumus empiris zat organik tersebut, di mana atom relatif hidrogen sama dengan 1, karbon sama dengan 12, O sama dengan 16. Nah, langkah pertama, kita misalkan dulu bahwa massa zat organik itu sama dengan 100% atau sama dengan 100 gram. Di dalam soal tidak dikasih tahu berapa persentase oksigen, tapi kita bisa tahu dengan cara 100% yang tadinya merupakan massa zat organik seluruhnya dikurang massa zat organik karbon ditambah massa hidrogen. Didapat persentase untuk oksigen adalah 34,8%. Langkah yang kedua, buat tabel perbandingan. Perbandingan antara karbon, hidrogen, dan oksigen. Pertama persentasinya kita buat di masing-masing tabel. Untuk karbon 52,2%, hidrogen 13%, oksigen 34,8%. Massa unsur ini dalam gram. Berarti presentasinya kita ubah ke dalam gram. Untuk karbon itu 52,2 gram, hidrogen 13 gram, oksigen 34,8 gram. Jumlah molnya, ini kita pakai rumus massa dibagi AR, yaitu 52,2 dibagi 12, ini untuk karbon, hasilnya 4,34 mol. Untuk hidrogen, 13 dibagi 1, sama dengan 13 mol. Untuk oksigen, 34,8 dibagi 16, sama dengan 2,18 mol. Nah, untuk kalau kita bulatkan, berarti kan jumlah mol karbon sama dengan 4, jumlah mol hidrogen sama dengan 13, oksigen sama dengan 2. Nah, berarti perbandingan masing-masing setiap unsur, berarti perbandingannya adalah 2 untuk karbon, 6 untuk hidrogen, 1 untuk oksigen. Sehingga rumus empiris zat organiknya menjadi C2H6O. Nah, ini adalah latihan soal. Cara pengerjaannya bisa kalian lihat di contoh soal. Kalian kerjakan di buku latihan. Contoh soal nomor 2, ini masih di soal rumus empiris. Nah, suatu oksida logam mempunyai rumus empiris LO2 yang terdiri atas 60% logam L. Nah, tentukan massa atom relatif logam L tersebut. Di sini sudah dikasih tahu rumus empirisnya yaitu LO2. Kalian disuruh mencari massa atom relatif untuk logam L. Pertama, langkahnya masih sama seperti contoh soal yang pertama. Kalian misalkan dulu massa oksida logamnya sama dengan 100 gram. Lalu cari massa oksigen, karena di soal tidak dikasih tahu massa oksigennya berapa, didapat menjadi 40% atau 40 gram. Kita buat ke dalam tabel perbandingan. Nah, jumlah mol 60 per X. Kita tidak bisa mencari jumlah mol L. Kenapa? Karena atom relatif L belum didapat. Dan O itu 40 per 16 dari massa per AR. Didapat mol untuk oksigen adalah 2,5. Nah, perbandingannya 1 dan 2. Dari mana 1 dan 2? Lihat
di soal LO2. Hanya ada 1, maka kita buat di perbandingan L1. Sedangkan di O, jumlahnya ada 2, maka kita buat di perbandingan untuk O adalah 2. Nah, bagaimana cara mencari massa atom relatif? Kita buat pakai perbandingan. Perbandingan jumlah mol L dibanding jumlah mol O sama dengan jumlah atom L dibanding jumlah atom O. Berarti kan jumlah mol L 60 per X banding 40 per 16 sama dengan 1 banding 2. Didapat X sama dengan 120 dikali 16 per 40, hasilnya sama dengan 48. Ini latihan soal yang kedua. Di sini yang ditanya adalah massa oksigen dalam L2O5. Kalian kerjakan di buku latihan berdasarkan contoh soal sebelum slide ini. Rumus molekul. Rumus molekul menggambarkan jumlah atom setiap unsur yang membentuk molekul senyawa. Rumus molekul merupakan kelipatan bilangan bulat, yaitu kelipatan 1, 2, 3, dan 4. Kelipatan bilangan bulat dinyatakan dengan N. Nah, cara untuk menentukan rumus molekul. Langkah pertama, cari dulu rumus empiris. Mencari rumus empiris sama seperti di slide sebelumnya. Yang kedua, menentukan rumus molekul, yaitu massa relatif rumus empiris dikali N sama dengan massa relatif rumus molekul. Yang ketiga, baru kita kalikan N yang diperoleh dari hitungan dengan rumus empiris. Contoh soal untuk rumus molekul, Ibu ambil dari contoh soal rumus empiris di slide sebelumnya. Tapi Ibu tambahin diketahui massa molekul relatif sama dengan 92. Di slide sebelumnya kita sudah dapat rumus empiris zat organik sama dengan C2H6O. Lalu kita cari massa relatif senyawa organiknya. Dari C-nya itu kan ada 2, maka 2 dikali atom relatif C, yaitu 12. Ditambah 6, dari mana 6? 6 itu jumlah atom hidrogen. Dikali atom relatifnya sama dengan 1. Ditambah 1. 1 itu jumlah atom oksigennya. Dikali AR oksigen yaitu 16. Didapat massa relatif senyawa organik sama dengan 46. Nah, lalu kita cari rumus molekulnya. Rumus molekul berarti rumus empiris dikalikan N sama dengan 92. 92 ini merupakan massa molekul relatif senyawa zat organik. Nah, didapat rumus molekul berdasarkan rumus empirisnya sama dengan 46 dikali N sama dengan 92. Maka N didapat 92 dibagi 46 hasilnya menjadi 2. Sehingga rumus molekul senyawa zat organik menjadi C2H6O 2 kali atau C4H12O2. Dari mana 4? Dari 2 dikali 2. Dari mana 12? Dari 6 dikali 2. Dari mana 2? Dari 1 dikali 2. Nah, ini untuk latihan soal nomor 3. Kalian cari dulu rumus empiris senyawa hidrokarbon berdasarkan contoh soal yang di slide sebelumnya. Setelah kalian dapat rumus empirisnya, baru kalian cari rumus molekul hidrokarbon. Ini berdasarkan contoh soal di slide sebelumnya. Kerjakan di buku latihan. Persamaan kimia. Persamaan kimia merupakan penulis simbolis dari suatu reaksi kimia. Pada reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa zat, karena dalam reaksi kimia hanya terjadi penyusunan kembali atom-atom zat yang bereaksi membentuk susunan baru dalam zat hasil reaksi. Oleh karena itu, jumlah atom sebelum reaksi dan sesudah reaksi harus sama. Ketika jumlah atom sebelum dan sesudah sama, baru kita bisa katakan persamaan kimia itu sudah setara. Nah, antara zat sebelum reaksi dengan zat setelah reaksi dihubungkan dengan tanda panah. Contoh soal dari persamaan kimia. Perhatikan reaksi antara gas hidrogen dan gas oksigen membentuk air. 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Nah, dari reaksi di atas kita dapat lihat zat-zat sebelum tanda panah atau yang berwarna merah merupakan zat yang bereaksi. Sedangkan zat-zat setelah tanda panah atau yang berwarna biru merupakan zat hasil reaksi. Perhatikan huruf di dalam tanda kurung. G itu menyatakan gas, S atau solid menyatakan padat, L atau liquid itu menyatakan cair, dan Aki atau aqueous merupakan larutan dalam air. Angka di belakang zat merupakan indeks. Indeks itu apa? Yaitu jumlah unsur.
Yang keempat, angka di depan zat disebut koefisien reaksi, yaitu 2 untuk H2, sehingga jumlah unsurnya menjadi 4. 1 tidak perlu ditulis untuk O2. Berarti jumlah unsur untuk oksigen di sebelum tanda panah ada 2. Dan 2 untuk H2O. Berarti H untuk setelah tanda panah ada 4, dan O untuk setelah tanda panah ada 2. Persamaan kimia yang mempunyai koefisien yang sesuai antara sebelum tanda panah dan sesudah tanda panah, maka disebut sebagai persamaan yang setara. Latihan soal, setarakan reaksi berikut. Ibu akan kerjakan contoh soal yang pertamanya. Untuk yang 2 soal berikutnya, kalian kerjakan di buku latihan. C2H4 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Reaksi ini belum setara, maka kita buat reaksi yang setara. Menjadi C2H4 ditambah 3O2 menjadi 2CO2 ditambah 2H2O. Nah, kenapa bisa seperti ini? Lihat dulu karbon di sebelum tanda panah di C2H4. Di sini ada C jumlahnya 2. Maka kita kalikan 2 untuk CO2 biar jumlah karbonnya sama. Lihat H-nya di sebelum tanda panah ada 4. Maka kita kalikan 2 untuk H2O biar jumlah H di H2O menjadi 4. Nah, lalu oksigen di setelah tanda panah menjadi 2 dikali 2, 4, ditambah 2, menjadi 6. Nah, maka untuk sebelum tanda panah, O-nya yang tadinya hanya 2, maka kita kali 3, biar jumlahnya menjadi 6. Maka reaksi tersebut sudah bisa dikatakan setara. Nah, untuk soal berikutnya lagi, kalian kerjakan di buku latihan. Reaksi pembatas. Reaksi yang lebih dahulu habis atau reaksi yang terdapat jumlah yang relatif terkecil dalam stoikiometri disebut dengan reaksi pembatas. Adapun langkah-langkah untuk menentukan reaksi pembatas dari suatu persamaan reaksi kimia yaitu pertama setarakan reaksinya dulu. Ini seperti di slide sebelumnya. Yang kedua, semua reaksi diubah menjadi mol. Lihat lagi di catatan sebelumnya bagaimana mencari molaritas. Yang ketiga, bagilah masing-masing mol zat dengan masing-masing koefisiennya. Yang keempat, baru kita bagi dengan yang paling kecil. Disitulah merupakan reaksi pembatas. Contoh soal. Suatu larutan natrium hidroksida NaOH direaksikan dengan 1 mol asam sulfat atau H2SO4. Sesuai dengan reaksi, 2 NaOH ditambah H2SO4 menjadi Na2SO4 ditambah 2 H2O. Reaksi ini sudah setara, maka kalian tidak perlu menyetarakannya lagi. Tentukan reaksi pembatas. Ingat, reaksi pembatas adalah reaksi yang habis atau nilai yang paling kecil. Yang B, kalian cari reaksi sisanya. Lalu yang terakhir kalian cari mol untuk Na2SO4. Nah, lihat cara yang pertama. Pertama kalian cari dulu mol masing-masing zat dibagi koefisien. Berarti dapat mol NaOH menjadi 0,5. Dari mana 0,5? Dari 1 mol dibagi 2 koefisien dari NaOH. Nah, mol untuk H2SO4 menjadi 1 mol. Dari 1 dibagi 1. Karena hasil bagi NaOH lebih kecil dari H2SO4, maka NaOH adalah reaksi pembatas, sehingga NaOH akan habis bereaksi lebih dahulu. Ingat, reaksi pembatas adalah zat yang habis terlebih dahulu. Kalian buat mula-mula bereaksi dan sisa. Awalnya kan NaOH ada 1 mol, H2SO4 ada 1 mol, Na2SO4 0, 2H2O 0, karena tidak ada molnya. Lalu yang bereaksi, kita lihat 2 dikali 0,5, dari mana 2? Dari koefisien NaOH. 0,5 dari mana? Dari mol si NaOH tersebut, sama dengan 1. Nah, untuk H2SO4 menjadi 0,5. Untuk Na2SO4, karena koefisiennya sama 1, sama dengan 0,5 juga. Untuk H2O, di mana koefisiennya 2, maka nilainya menjadi 1 mol, karena sama dengan NaOH. Maka reaksi yang sisa adalah H2SO4, di mana molnya sama dengan 0,5. Lalu kita cari mol dari Na2SO4, yang dihasilkan sama dengan 0,5. Sedangkan mol untuk H2SO4 yang dihasilkan sama dengan 1 mol.
Nah, untuk latihan soal, kalian kerjakan sama seperti contoh soal sebelumnya. Tapi langkah penyelesaian yang pertama, kalian cari dulu jumlah mol magnesium dan nitrogen. Cara mencari jumlah molnya yaitu gram dibagi AR. AR-nya sudah diberitahu. Lalu setelah sudah dapat mol masing-masing zat, kalian lanjutkan langkah penyelesaiannya sesuai dengan contoh reaksi pembatas di slide sebelumnya.